inspiratif dan unik mengupas tuntas tokoh kesehatan, kemandirian obat, obat modern asli Indonesia, dan jamu mendunia. Agar Kridasia Channel dapat terus berkembang, mohon dukungannya dengan like, share, dan subscribe. Berikut ini profil singkat narasumber kita. Latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, dan lain-lain. Apa kabar sahabat Kridasia di seluruh Indonesia? Kali ini saya kedatangan narasumber yang sangat terkenal, yaitu kandidat dokter Dr. Ingrid Tania, MSc Herbal. Beliau adalah Ketua Umum PD POCI selama COVID dan sampai sekarang. Luar biasa ini kegiatan Dr. Ingrid sama teman-teman dalam memberikan edukasi herbal kepada masyarakat, khususnya bagaimana mendorong rekan-rekan nakes, khususnya dokter ini juga semakin kenal herbal dan ke depan meresepkan, ya gitu ya Dr. Ingrid ya? Iya betul, itu harapan kita bersama ya. Nah, tanggal 11 Juli 2023 kemarin RUU Kesehatan sudah disahkan di DPR, sehingga tinggal nunggu tanda tangan Bapak Presiden dan kemudian diundangkan. Bisa dikupas secara detail, Dr. Ingrid. Kita kan ingin herba kita itu kalau ingin maju ya harus diresepkan oleh dokter. Kalau dokter aja sudah meresepkan, trust masyarakat meningkat. Bisa dijelaskan kalau dibandingkan negara lain bagaimana ya situasinya, Dok? Produk herbal yang sudah evidence based, yang sudah uji klinis, yang oleh Badan POM disebut kategori fitofarmaka, oleh teman-teman industri disebut sebagai obat modern asli Indonesia, ini ke depannya juga bisa menjadi bagian penting dari sistem jaminan kesehatan nasional Indonesia. Silakan Dr. Ingrid. Ya, terima kasih Pak Karyanto. Jadi memang kalau kita lihat perkembangan saat ini, adanya Undang-Undang Kesehatan sebetulnya memberikan peluang ya, sudah diberikan payung regulasi sebetulnya untuk pengembangan dan juga pemanfaatan dari obat bahan alam ya. Jadi terminologi yang dipakai di Undang-Undang Kesehatan itu selain jamu yang sebagai obat tradisional Indonesia, juga ada terminologi obat bahan alam. Dan ini yang memang diharapkan bisa terus dikembangkan, diteliti, dan juga dimanfaatkan di pelayanan kesehatan. Nah, kalau kita lihat secara global ya, di WHO sendiri sebetulnya kan ada WHO strategi ya untuk kemajuan atau pengembangan dari traditional medicine ya, atau obat tradisional. Dan di WHO sendiri itu strateginya ada 3 ya, product, practice, and practitioner. Ya, di mana produknya itu sendiri ya produk dari obat tradisional atau obat bahan alam. Kemudian praktisnya itu keilmuannya ya, praktiknya, modalitasnya ya, modalitas pengobatan tradisional itu kan diantaranya dengan obat tradisional atau obat bahan alam ya, atau modalitas dari pengobatan komplementer. Kemudian ada praktisioner. Praktisioner itu adalah praktisinya ya, praktisinya WHO sendiri memberikan kebebasan ya, dalam strateginya itu kebebasan kepada semua negara untuk menentukan siapa praktisinya. Dan tentu saja kalau kita pikirkan secara akal sehat atau logika rasional, maka semakin banyak yang bisa memberikan obat bahan alam atau obat tradisional di pelayanan kesehatan, maka akan semakin bagus gitu ya. Jadi kalau di WHO sendiri itu kan mereka menyebutkan ada traditional practitioner ya, traditional medicine practitioner. Nah, ini bisa pengobat tradisional,
bisa dokter, bisa tenaga kesehatan ya, ada perawat, ada farmasis. Kemudian di Indonesia ada tenaga kesehatan tradisional, walaupun kalau di WHO dan negara lain itu tidak ada ya istilah tenaga kesehatan tradisional maupun profesi tersebut. Nah, bagaimana, supaya pemanfaatan obat bahan alam ini bisa optimal, tentu 3P ini harus, disinergikan ya, dikembangkan bersama dan disinergikan. Nah, kita kan hari ini fokusnya bicara di produknya ya, di P-nya yang di produk. Di mana kalau kita lihat kalau di negara-negara lain, obat bahan alam atau obat tradisional yang sudah memiliki pembuktian klinis, itu semuanya, di-cover oleh asuransi kesehatan nasional ya. Jadi, kita bisa lihat, negara-negara yang sudah maju obat bahan alam atau obat tradisionalnya, seperti di Jepang ya, kemudian di, Korea, di Cina, itu semua, mereka meng-cover, obat, tradisional atau obat bahan alam yang sudah memiliki pembuktian klinis. Dan bahkan mereka juga meng-cover tidak hanya obat-obatannya, obat tradisionalnya aja, tapi, termasuk modalitas keterampilan ya. Jadi misalnya, pijat gitu ya, kemudian akupuntur, itu di-cover juga oleh asuransi kesehatan nasional. Karena apa, karena di samping, itu adalah sebetulnya kekayaan dari, tiap-tiap negara ya, yang sifatnya berbasis tradisi, awalnya berbasis tradisi kemudian dikembangkan hingga teruji secara klinis dan, pemerintahnya juga kan melihat bahwa masyarakat ini membutuhkan gitu ya, masyarakat luas, rakyatnya membutuhkan, pengobatan yang sifatnya integratif ya, yang sifatnya holistik integratif untuk diberikan, yang, sebaik-baiknya, yang terbaiknya kepada rakyatnya ya. Karena kalau kita pakai, modalitas kedokteran konvensional saja itu, terkadang ada hal-hal, atau hasil-hasil pengobatan yang kurang optimal. Sehingga kalau kita mau memberikan yang terbaik untuk pasien, untuk rakyat, maka pengobatan yang sifatnya integratif ini seharusnya betul-betul di-support oleh pemerintah, di antaranya ya tadi ya dengan meng-cover obat, tradisional negara tersebut atau, obat bahan alam yang diproduksi yang berasal dari negara tersebut itu di-cover di asuransi kesehatan nasional. Dan kita berharap, setelah undang-undang kesehatan ini disahkan, kan nanti akan ada peraturan turunan ya, seperti peraturan pemerintah atau bisa juga peraturan presiden, atau juga bisa, Permenkes ya, peraturan Menteri Kesehatan dan ini diharapkan peraturan-peraturan turunannya ini bisa menetapkan bahwa, BPJS Kesehatan itu bisa meng-cover, fitofarmaka ya, yaitu obat bahan alam atau obat tradisional Indonesia yang sudah teruji klinis, begitu Pak Karyanto. Pada bulan Mei tahun 2022 ya kan Kementerian Kesehatan menerbitkan apa tuh formularium fitofarmaka di mana di situ disebutkan produk fitofarmaka yang ada di formulir tersebut bisa digunakan oleh pelayan kesehatan dengan menggunakan dana alokasi khusus. Nah, tentunya menarik tadi pendapatnya Dr. Ingrid, harusnya itu tidak DAK lagi, tidak dana alokasi khusus, tapi sudah menjadi bagian dari JKN BPJS Kesehatan. Saya berdiskusi dengan beberapa kalangan dokter yang concern terhadap bidang juga seharusnya begitu. Sekarang saya ingin tahu dok, apa tahapannya ya? Sekarang kan katanya sih harus ada usulan dulu dari rumah sakit, artinya praktisionernya mengusulkan dulu sehingga ada kebutuhan itu kebutuhan fitofarmaka untuk digunakan secara luas di rumah sakit. Nah, bagaimana sih sebetulnya duduk persoalannya? Apakah harus seperti itu atau sebetulnya pemerintah tetapkan aja lah fitofarmaka yang ada di formularium itu juga secara otomatis bisa masuk dalam skema JKN BPJS Kesehatan, Dok Ingrid? Ya, sebetulnya begini, kalau kita melihat, negara-negara lain ya dari, tinjauan historisnya bagaimana mereka
pemerintahnya bisa menetapkan obat tradisional atau obat bahan alam yang sudah teruji klinis untuk di-cover di asuransi kesehatan nasionalnya, itu memang betul-betul political will ya, political will Yes. dari pemerintahnya. Jadi di sana tidak perlu pakai misalnya permintaan khusus dari para praktisi dokter gitu ya, atau permintaan khusus dari rakyatnya atau dari industrinya gitu atau apapun itu gitu, tetapi memang betul-betul political will dari pemerintah ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan di Jepang, di Cina, itu juga mereka awalnya kan perkembangan obat tradisional, obat bahan alamnya mengalami pasang surut ya. Ada pertentangan ya dari kalangan-kalangan kedokteran konvensional, itu mereka mengalami itu juga ya, ada fase seperti itu juga. Tetapi pemerintahnya melihat bahwa eh, pada level masyarakat, itu ternyata masyarakat banyak pakai gitu ya. Dokternya nggak mau memberikan, masyarakat beli sendiri, masyarakat menyiapkan sendiri. Tentu kan akan lebih aman kalau itu melalui persepan ya, sehingga eh, segala apa namanya perkembangan dari terapi ya, kemudian pemantauan efek samping dan segala macam itu jelas ada pertanggungjawaban dari dokternya dan betul-betul dipantau. Jadi betul-betul pemerintahnya itu juga melihat itu keunggulan komparatif dari tiap-tiap negara tersebut ya, kekayaan ya, ada pride-nya juga ya, ada harga diri dari suatu negara ya, kemudian kebanggaan ya, kebanggaan untuk memakai produk dalam negerinya sendiri. Nah dari situ memang betul-betul memang political will sehingga tanpa analisis misalnya health technology assessment atau tanpa apa penelitian atau kajian farmakoekonomi itu pemerintahnya tanpa melakukan itu memang sudah menetapkan gitu bahwa obat tradisional dan atau obat bahan alam yang sudah teruji klinis itu di cover oleh asuransi kesehatan nasional. Jadi saya Ya, sederhanakan kalimatnya ya, Dokter Inggit, betulnya pemerintah atau negara bisa hadir dalam hal ini menetapkan fitofarmaka yang ada di formularium fitofarmaka yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan bisa secara otomatis digunakan menggunakan BPJS Kesehatan sehingga masyarakat begitu di rumah sakit bisa mendapat layanan obat bahan alam yang sudah evidence based seperti layaknya dengan negara-negara lain, tidak harus menunggu dari usulan dari mungkin komite rumah sakit, dokter yang memakai. Kalau begitu ya mungkin akan lama sekali, apalagi kan saya dengar kan belum menjadi mata kuliah wajib ya tentang kompetensi herbal ini di Fakultas Kedokteran, baru blok herbal mungkin juga baru beberapa fakultas kedokteran yang mengadopsi ini ya, Dokter Ingrid ya. iya, betul sekali. Jadi kalau kita apa melihat di luar negeri itu juga di Fakultas Kedokteran, terutama saya banyak mengacu di Jepang ya dan juga di Jerman itu memang apa materi atau kurikulum herbal itu menjadi kurikulum inti ya yang sifatnya wajib. Sehingga dengan demikian juga dokter-dokternya kenal dengan obat-obat bahan alam, obat-obat herbal asli dari negaranya sendiri. Kan tak kenal maka tak sayang. Maka dari mengenalkan itu kemudian menjadi paham, kemudian bisa memiliki kompetensi dalam pemakaian obat bahan alam tersebut, maka otomatis pemakaian di pelayanan kesehatan juga meningkat ya, meningkat dengan pesat. Dan political will dari pemerintahnya ini juga tentu saja didasari untuk perekonomian bangsanya sendiri ya, karena kalau misalnya obat bahan alam yang sudah teruji klinis atau fitofarmaka ini bisa di-cover BPJS kan tentu pemakaiannya akan bisa melesat dengan cepat ya, dan itu perekonomian bangsa juga akan banyak meningkat gitu ya, terbantukan para petani-petani kita ya, petani-petani yang awalnya mereka tidak terlalu misalnya berminat untuk menanam tanaman obat, tapi kalau
demand-nya tinggi kan, permintaan tinggi dari pelayanan kesehatan terhadap produk fitofarmaka, maka otomatis juga petani juga akan semakin banyak yang bisa diberdayakan ya untuk menanam tanaman obat, dan itu juga artinya kesejahteraannya bisa meningkat. Jangan lupa tonton video menarik kami lainnya. Ya, kalau dari sisi produsennya, Dokter Ingrid, kan ada semacam keluhan uji fitofarmaka itu nggak mudah, biayanya mahal. Dokter Ingrid mungkin punya pengalaman ini, sebetulnya seberapa ruwet sih sebetulnya untuk meneliti sebuah obat herbal sampai kategori uji klinis ini? Ya, ya, jadi memang penelitian dari herbal atau obat bahan alam itu lebih rumit ya, jauh lebih rumit daripada obat konvensional. Dari tahapan penelitian, dari durasi atau lamanya penelitian pun bisa lebih lama ya. Karena kita tahu sendiri bahan alam itu kan terdiri dari ratusan bahkan ribuan senyawa aktif dan non aktif yang terkandung di dalamnya ya Pak Karyanto, sehingga itu juga nanti yang menyebabkan penelitiannya lebih panjang ya, karena kalau obat konvensional nggak ada penelitian fitokimia, tapi kalau kita di obat bahan alam ada ya, bermula dari situ aja menuju uji klinis itu panjang ya, dari walaupun misalnya pakai pendekatan reverse pharmacology itu juga tetap panjang, karena dari ramuan yang sifatnya tradisional dipakai oleh masyarakat itu perlu dilakukan penelitian klinis dulu, kemudian setelah dilakukan penelitian klinis kalau hasilnya bagus, penelitian untuk formulasi sediaan yang bisa diproduksi industrial scale atau mass scale itu sendiri juga lama kan begitu. Belum lagi untuk penelitian bagaimana formulasi yang efektif, sediaan yang efektif itu lama juga. Mana misalnya mau dipakai ekstrak atau pakai fraksi ekstrak itu juga lama lagi kan. Kemudian ada uji praklinis, ada uji klinis. Uji klinis itu juga kadang-kadang harus bertahap, tidak bisa langsung randomized control clinical trial gitu ya. Kadang-kadang perlu didahului pilot study dulu ya, penelitian klinis yang sifatnya pilot study yang observasi sifatnya. Kemudian nanti kalau itu hasilnya bagus, penelitian prospektifnya bagus, baru bisa melangkah ke uji klinis yang RCT ya, randomized control clinical trial, untuk nantinya bisa menjadi fitofarmaka, dan itu pun ada uji klinik tahap 1, 2, ya 3. Memang kalau yang memiliki riwayat pengalaman empirik bisa melewati yang uji klinik fase 1, bisa langsung fase 2 dan fase 3, tapi itu pun juga lama ya, tidak bisa singkat. Jadi artinya kalau kita lihat dari sisi ekonomi memang modal yang harus dikeluarkan oleh industri itu kan besar sekali ya. Dan sebetulnya diharapkan juga nih ya dari pemerintah itu juga memberikan subsidi yang lebih besar gitu ya, dalam ikut memberikan bantuan dana untuk pelaksanaan uji klinik dalam rangka menghasilkan fitofarmaka. Karena kalau di negara lain juga seperti itu. Jadi negara betul-betul memberikan peranan ya, diantaranya juga bantuan yang sifatnya finansial untuk biaya pelaksanaan uji klinik. Selama ini kan kalau kita lihat dari pemerintah itu kecil sekali ya, memberikan subsidi untuk biaya uji klinik, sehingga banyak industri yang harus menanggung sendiri. Bisa dikatakan hampir 100% atau 80% itu di-cover oleh industri, sehingga memang tidak banyak industri juga yang bisa melakukan itu. Dan kalau industrinya juga mampu secara finansial untuk melaksanakan uji klinik menuju fitofarmaka, itu juga industri kan juga perlu berhitung ya, bagaimana nanti
apakah kalau sudah dihasilkan fitofarmaka itu apakah benar-benar nanti bisa betul-betul banyak diresepkan oleh dokter gitu kan. Nah, ini juga yang menjadi kendala. Kalau fitofarmaka kita bisa di-cover oleh BPJS, maka peresepan tentu akan meningkat dengan pesat dan itu juga akan menjadi daya dorong yang kuat ya buat industri untuk semakin berlomba-lomba menghasilkan fitofarmaka. Begitu Pak Karyanto. Jadi memang apa itu tersedianya pasar dulu ya, sehingga tersedia Ya, pasar, fitofarmaka atau obat modern asli Indonesia sudah bisa di-cover BPJS, otomatis kan pengusaha bisa melihat berapa kebutuhan BPJS dalam setahun, sehingga dia bisa berani berinvestasi untuk melakukan riset fitofarmaka. Oke dok, dokter ini kan sudah pengalaman melakukan riset fitofarmaka untuk produk herbal. Sebetulnya terobosan apa sih yang saya juga kadang-kadang greget kan yang sudah banyak OHT ya. Kalau OHT untuk menuju fitofarmaka kan sebenarnya tinggal satu langkah. Memang satu langkah itu nggak mudah, tapi maksudnya sudah tinggal stepnya sudah bener lah, sehingga tinggal satu tahapan fitofarmaka. Apakah regulasinya kurang apa itu terlalu mempersulit? Tapi tetap saya sepakat bahwa keamanan pasien harus nomor satu ya. Bagaimana ya dok terobosannya itu biar cepat selesai? Karena kalau nggak gitu nanti fitofarmaka kita juga nggak berkembang. 5 tahun terakhir ini makin tumbuhnya cuma mungkin hanya berapa persen ya, sangat sedikit sekali pertumbuhannya. iya, iya. Ya, kebetulan juga kan saya melakukan penelitian ya Pak Karyanto, bagaimana penelitiannya ini bagaimana metode penelitian dari calon fitofarmaka begitu. Nah, kalau kita lihat dengan regulasi penelitian yang ada pada saat ini, itu bisa dikatakan regulasi uji klinik obat herbal itu hampir sama persis dengan uji klinik obat konvensional. Nah, ini karena diperlakukan hampir sama persis, akhirnya juga lama ya. Kemudian juga bagaimana desain penelitiannya ya, rancangan penelitiannya yang selama ini dipakai dan di-approve atau disetujui oleh regulator kita Badan POM ini selama ini selalu obat herbal ini dipakai dalam desain on top of ya. On top of itu artinya si obat herbal ini diperlakukan sebagai komplementer on top of pada uji klinik. Jadi tidak bisa dibandingkan langsung head to head gitu ya. Padahal kalau pada penyakit kalau diujikan pada penyakit yang belum ada obatnya, misalnya ya, belum ada obat standarnya, kayak waktu kami melakukan uji klinik herbal pada COVID-19, itu kan belum ada obat konvensional yang menjadi obat standar. Ya. Artinya kalau diujikan pada COVID-19 ringan, mestinya bisa langsung saja di head to head kan ya dengan obat konvensional, artinya satu kelompok yang diuji itu tidak perlu mendapatkan obat konvensional ya, jadi langsung diujikan dengan obat herbal calon fitofarmaka. Toh itu kan sebetulnya tidak melanggar etik karena obat standarnya memang belum ada dan hasil dari penelitian prakliniknya misalnya atau uji keamanannya kan udah bagus. Jadi tinggal kita ujikan pada subjek pasien manusia untuk melihat manfaatnya sekaligus tetap dipantau terus keamanannya kan begitu. Jadi untuk kami selama ini usulkan kalau untuk penyakit yang ringan apalagi belum ada obat standarnya, obat yang terpilih, maka sebetulnya herbal ini bisa langsung diujikan head to head dengan placebo atau head to head dengan obat konvensional yang sering dipakai begitu. Atau misalnya pada uji klinik fitofarmaka calon penurun kolesterol misalnya atau penurun tekanan darah misalnya. Nah, itu kalau diujikan pada hipertensi ringan atau dislipidemia atau hiperkolesterolemia ringan, maka sebaiknya uji klinik yang RCT-nya itu bisa langsung dibandingkan head to head ya antara si calon fitofarmaka versus
obat konvensional yang umumnya dipakai di pelayanan kesehatan. Harusnya kalau kita mau cepat seperti itu ya, dan ini juga berkaca dari negara lain ya, karena negara lain juga rancangan uji klinik herbalnya seperti itu. Kemudian juga kami mengusulkan adanya uji klinik yang sifatnya pragmatik ya, atau pragmatic clinical trial. Jadi tidak terlalu dengan keketatan kriteria inklusi, tetapi sebagaimana yang realnya di lapangan gitu ya. Misalnya nih, kalau kita ingin meneliti fitofarmaka anti diabetes misalnya. Nah, itu kita bisa tidak tidak mesti kriteria inklusinya harus diabetes mellitus tipe 2 yang sekian, yang tidak ada penyakit lain sama sekali gitu ya, itu akan sulit juga mendapatkan pasiennya yang akan menjadi subjek penelitiannya. Karena seringkali orang yang sudah menderita diabetes mellitus itu juga ada penyakit penyerta lainnya. Nah, nanti tinggal kita saring penyakit penyerta lainnya itu yang mana yang mau kita rekrut sebagai subjek penelitian. Karena ini juga akan mempercepat. Karena kalau kita nunggu misalnya, pokoknya harus dapat pasien diabetes mellitus yang belum ada penyakit penyerta lainnya loh, itu bisa lama ya. Padahal tuntutan mendapatkan subjeknya misalnya harus ratusan misalnya. Nah, ini juga akan memperlama pelaksanaan uji klinik. Kalau clinical trial obat herbal fitofarmaka itu apakah WHO belum ada panduannya? Kalau belum ada, apakah ada negara yang bisa kita jadikan referensi sehingga tidak debatable gitu, Dokter Inggris, sehingga Badan POM sepakat harus ada kehati-hatian. Tapi kalau terlalu hati-hati, menafikan, menyampingkan bahwa ini juga nggak mudah. Kalau misalkan diabetes yang murni nggak punya penyakit lain kan sangat susah. Sementara biasanya orang punya diabetes ya ada darah tingginya, ada kolesterolnya, kan itu menyulitkan. Bisa dijelaskan Dok, apakah WHO ada, atau kalau belum ada WHO mungkin ada rujukan negara yang, taruhlah Jepang, saya dapat informasi terkini itu ada sekitar 180 kempo yang sudah uji klinis, yang sudah diresepkan para dokter, dan itu menjadi bagian jaminan sosial kesehatan masyarakat di sana. Iya, jadi kalau dari WHO-nya memang belum ada panduan khusus untuk uji klinik obat herbal ya. Makanya selama ini juga yang tadi saya sampaikan, saya merujuk dari yang dilakukan di negara-negara lain yang obat tradisional atau obat bahan alamnya ini sudah banyak yang teruji klinis dan di-cover oleh asuransi kesehatan nasionalnya. Tadi dengan metode yang saya sampaikan, misalnya pragmatic clinical trial, kemudian juga tidak rancangan yang tidak on top of ya untuk penyakit-penyakit yang sifatnya ringan, dan apalagi kalau belum ada obat standarnya misalnya, itu bisa kita bisa kita lakukan, bisa kita tirukan. Dan sebetulnya dari beberapa perkembangan konvensi ya, atau kesepakatan-kesepakatan di antara para ahli di dunia ya, di dunia global ini, itu juga pernah belum lama ini ya, beberapa tahun terakhir ini juga semacam ada konvensi di Stanford University ya, untuk bagaimana agar uji klinik dari obat bahan alam itu bisa lebih cepat, tapi tetap dengan keketatan saintifik, tetapi lebih cepat dan efisien gitu. Nah, dan dengan cara yang seperti ini, maka juga bisa didapatkan kemungkinan efikasi yang lebih banyak lagi gitu, yang bisa kita dapatkan dari hasil uji klinik gitu ya. Jadi ahli-ahli yang di Stanford University pun sudah merekomendasikan rancangan uji klinik atau metode uji klinik yang tadi saya sudah sebutkan gitu, Pak Karyato. Apa yang hal seperti ini sudah disampaikan ke Badan POM, karena yang menyusun cara uji klinik yang baik itu kan Badan POM ya, Dokter Inggit. Apakah ini sudah pernah disampaikan, atau mungkin kalau ada keberatan Badan POM di posisi apa ya keberatannya? Agar Kridasia Channel dapat terus berkembang, mohon dukungannya dengan like, share, dan subscribe.
Ya, jadi pernah, kami sampaikan ya pada rapat, evaluasi laporan, uji klinik, herbal pada, COVID-19 ya. Itu sudah pernah kami sampaikan, tetapi, dari Badan POM-nya memang belum memberikan, jawaban yang jelas, tetapi, dari mereka menyatakan akan mempelajari gitu kan. Dan, sampai saat ini saya belum dapat kabar lagi nih bagaimana, hasil kajian mereka ya yang di Badan POM untuk, apakah mereka, perlu merevisi, pedoman, untuk cara uji klinik obat herbalnya begitu. Tapi kami berencana memberikan lagi masukan yang sifatnya tertulis Pak Karyanto. Memang kami belum sempat lagi karena terakhir waktu menjelang Undang-Undang Kesehatan, itu kami memang, masih fokus untuk memberikan masukan ke Kemenkes dan DPR. Nah, setelah Undang-Undang Kesehatan ini disahkan, ini rencana kami akan memberikan, masukan tertulis lagi ya kepada, Badan POM ya dalam bentuk, policy brief ya. Kami yang kami sudah berikan kan policy brief ke Kemenkes dan ke DPR, gitu Pak Kar. Baik, saya tadi tergelitik memperdalam politik will. Kalau politik will itu dalam tanda petik hanya menyerahkan ini kepada presiden, kan presiden itu kan kalau terlalu teknis ini kan pasti tidak Ya. terlalu care lah, dan juga mungkin tidak memahaminya. Menurut Dr. Inggit, terobosan politik will itu harus dimulai dari mana? Apakah DPR seperti tadi membuat satu policy brief atau organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan didukung dengan database yang baik mencapai satu proposal apa itu ilmiah yang terukur sehingga ada daya dorongnya. Kalau saling menunggu ini oke, politik itu enggak ya, apakah seorang presiden tahu sangat detail sampai ke fitofarmaka atau uji klinis bagaimana, kan nggak mungkin. Apakah cukup dari Kementerian Kesehatan, apa DPR-nya, atau seperti perkumpulan dokter herbal PD POCI, PD HMI, atau ID yang membuat satu policy brief yang bisa menjadi trigger segera ditetapkannya bahwa obat herbalnya sudah evidence based itu masuk aja dalam pelayanan kesehatan nasional, karena bagian dari juga kemandirian nasional. Kita nggak secara bertahap tidak tergantung lagi dengan importasi bahan baku obat kimia, Dokter Ingrid. Iya. Jadi, pada policy brief yang kami berikan ke Kemenkes ya, terutama ke Kemenkes ini kami sudah menyebutkan, tentang, masukan kami ya, terkait obat bahan alam ini, perlu di-cover oleh BPJS Kesehatan ya, yang fitofarmaka ini paling tidak ya. Dan itu ketika kami menyampaikan, policy brief-nya dari Menkes sendiri sebetulnya mendukung ya, tetapi kan kembali lagi beliau juga membutuhkan, apa namanya, bantuan dan asupan teknis kan dari, para, rekan-rekan yang di Kementerian Kesehatan yang memang mengurusi masalah ini. Jadi, kami sih kalau dari bentuk policy brief sudah berikan ya ke Menkes langsung dan juga sudah diskusi, sudah diterima beliau, cuman nanti nih pelaksanaannya bagaimana, apa, policy brief yang kami usulkan ini bisa diakomodir di, PP dan Permenkes. Dan ini kan yang menyusun ada timnya beliau ya, jadi memang kita ini perlu mengawal betul-betul ya. Artinya, setelah dengan di level Menkesnya, maka kita perlu, menjalin, komunikasi ya untuk memberikan daya dorong gitu ya, dan daya dukungan kepada misalnya staf ahlinya ya, dan juga yang, apa, direktorat terkait yang memang terkait dengan apa, regulasi BPJS ini. Dan juga tentu ke BPJS-nya langsung juga ya, nanti akan kami coba juga untuk, memberikan policy brief-nya juga, dan sepertinya tetap kita perlu juga nih Pak Karyanto untuk bersama-sama memberikan masukan ke presiden juga ya, karena, BPJS ini, kalau saya dengar gitu ya, eee, dari Kementerian Kesehatan sendiri bahwa, presiden ini yang paling menentukan ya. Tetapi kan walaupun paling menentukan, kembali lagi dari jajaran Kementerian Kesehatannya ini harus,
betul-betul memberikan masukan kan kepada presiden, kan itu yang penting. Nah, makanya eh, kalau yang mungkin kita lakukan ya sebagai praktisi, termasuk perkumpulan dokter dan juga teman-teman industri fitofarmaka misalnya, kita memberikan daya dukung dan daya dorong dulu kepada para pejabat di Kemenkes sehingga para pejabat di Kemenkes ini bisa memberikan masukan kepada presiden gitu. Itu yang paling utama sih itu Pak Karyanto, di samping juga upaya-upaya lainnya ya. Cuma memang kita agak sulit berharap dari organisasi profesi dokter yang induknya nih ya. Jadi memang kita perlu dari perkumpulan dokter yang memang concern di bidang ini, maka kita harus terus mengawal ya, kalau istilah saya mengawal, ini mengawal PP dan Permenkesnya nih, dengan kita terus memberikan masukan-masukan, mengingatkan kembali begitu ya, bahwa apa yang misalnya kami sudah sampaikan di policy brief ini bisa dipikirkan, dikaji, dan kemudian diakomodir. Intinya sih itu, Pak Karyanto. Sepakat dok kalau materinya ada, mungkin biar daya dorongnya kuat, lebih kuat. Ini kan momentum yang bagus. Begitu undang-undang kesehatan disahkan kan perlu apa itu juknis, juklak, permenkes dan sebagainya itu sangat banyak sekali ya. Ini kesempatan untuk tema ini barangkali PD POCI, PD HMI, kemudian mungkin jamu digital juga sama wakil masyarakat menulis surat kepada presiden, ditembuskan kepada lembaga DPR, BPJS, dan juga mungkin lembaga terkait Badan POM, Departemen Pertanian, kemudian Perdagangan, karena begitu fitofarmaka itu berkembang kan tidak pengadaan bahan bakunya, misalkan memastikan apa itu simplisianya itu unggul, itu kan harus melibatkan Departemen Pertanian. Bagaimana nanti saat ekspor misalkan melibatkan Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Nah ini kan harus kerjasama para stakeholder ini, dok. Saya kira menarik kalau dibergerakkan bersama, dok, sehingga momentumnya saya kira ini tepat, mumpung Undang-Undang Kesehatan baru disahkan, sehingga turunannya segera harus didukung, dan saya kira kita harus hargai ya, Kementerian Kesehatan sudah menerbitkan formulir fitofarmaka dengan alokasi dana khususnya. Itu satu tahap menurut saya itu luar biasa ya. Setelah sekian tahun belum tembus nih daerahnya Pak Menteri yang sekarang tembus, ini satu kemajuan yang luar biasa ya. Kalau didukung lagi dengan masuk BPJS ini saya kira akan lebih powerful. Tapi menggunakan bahwa pembelian sekarang diukur dengan TKDN juga bagus, tapi masalahnya fitofarmaka kita baru sedikit kan, Dr. Inggit, sehingga juga masih itu aja apa itu jenis fitofarmakanya. Oke, Dok Ingrid, sebagai closing statement, apa yang harus dilakukan kita semua ini sehingga ya kita harusnya juga keunggulan komparatif kita sebagai negara mega biodiversity kan menjadi daya unggul tidak saja untuk Indonesia ya, harusnya juga untuk pasar dunia. Tapi karena barangkali mikro strategisnya juga belum kuat sehingga makro strategisnya juga belum berkembang secara maksimal. Silakan closing statement-nya Dr. Ingrid. Ya, jadi sebelum langsung ke pesan gitu ya, tetap saya mau sedikit menambahkan dari sisi formularium fitofarmaka, betul sekali saya setuju. Itu adalah langkah awal yang besar sebetulnya ya, dan saya sendiri juga termasuk yang merintis formularium fitofarmaka ini sebagai tim ahli ya untuk penyusunan formularium fitofarmaka. Dan waktu itu betul-betul untuk menyusun formularium fitofarmaka saja membutuhkan waktu 2 tahun ya, 2 tahun lebih, karena dari awal tahun 2020 pas awal-awal pandemi ketika Menkesnya masih Dokter Terawan, itu kami sudah mulai merintis formularium fitofarmaka dengan segala ujiannya, karena tetap ada yang tidak mendukung ya, karena tetap ada yang menghambat dari internal juga ada ya. Jadi itu proses perjuangan yang cukup panjang, dan alhamdulillah sudah keluar, dan sayang sekali kalau formularium fitofarmaka ini tidak di-cover oleh BPJS ya. Jadi
setidaknya formularium fitofarmakanya dulu deh, yang 5 fitofarmaka ini yang di-cover BPJS, nanti yang lain bisa mengikuti ya, sehingga nanti daftar formularium fitofarmaka juga akan semakin banyak gitu. Dan tentu saja harapannya sebagai closing statement ini, kembali lagi saya itu mengingatkan pengembangan dan pemanfaatan obat bahan alam, terkhusus fitofarmaka yang sudah teruji klinis, membutuhkan political will, itu sudah pasti. Dan tetap pengembangannya itu akan lebih bagus kita mendayagunakan yang 3P itu tadi. Karena produk aja kita kembangkan dan kita majukan terus, kita minta presiden untuk dukung, kita minta Kemenkes untuk dukung lebih kuat lagi, itu tanpa disertai dukungan dari praktisioner dan juga praktisnya, artinya tanpa dukungan dari praktisinya ini ya, dokter-dokter, nakes strat, pengobat tradisional, kemudian juga praktisnya, modalitas yang dipakai di Fasyankes ya. Jadi Fasyankesnya ini juga harus dioptimalkan ya, puskesmas, rumah sakit, Fasyankes strat itu harus dioptimalkan juga lingkungannya sehingga menjadi kondusif, dan juga lingkungan akademik ini masuk juga ke dalam praktis ya, lingkungan akademik, fakultas farmasi, fakultas kedokteran, dan juga fakultas pertanian dan juga semua yang terkait bersama regulator, semua regulator yang terkait ya, dan bersama masyarakat dan juga bersama media nih ya, termasuk medianya Pak Karyanto, ini kita betul-betul harus bersinergi. Pak Karyanto benar sekali, ini momen yang tepat ya, setelah pengesahan Undang-Undang Kesehatan, ayo kita bareng-bareng nih berdiskusi nih. Misalnya tadi Pak Karyanto mengusulkan, ayo kita kirim surat. Itu bagus sekali. Kita kirim surat ke Kemenkes, ke BPJS, ke Presiden, dengan bersama-sama kementerian yang lain juga kita kirimkan surat. Itu tentu akan lebih daya dorongnya akan lebih kuat. Terima kasih Dr. Ingrid Tania. Kita tentunya sangat berharap keunggulan komparatif di bidang obat bahan alam yang sudah teruji klinis atau kategori fitofarmaka atau ada nomenklatur baru disebut sebagai obat modern asli Indonesia itu benar-benar menjadi awal kemandirian obat nasional berbasis bahan alam Indonesia. Kita tunggu perkembangan selanjutnya dan terus semangat Dr. Ingrid sama teman-teman untuk berjuang agar Indonesia mandiri di bidang kesehatan. Sampai jumpa teman-teman kabar sehat di seluruh Indonesia. Terima kasih Dr. Ingrid, sampai ketemu di channel Krida Sehat, Ayo Sehat Indonesia. Terima kasih Anda telah menonton Krida Sehat Channel. Terus berikan dukungan dengan like, share, dan subscribe.